Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Andriansyah dengan NIM 123100462 ingin mempresentasikan tugas kewarganegaraan yang berjudulkan Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Latar belakang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa upaya kesehatan jiwa diselenggarakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan bersama-sama dengan lintas program dan lintas sektor terkait. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, berbagai upaya tengah diwujudkan agar dapat merealisasikan makna yang terkandung dalam undang-undang tentang kesehatan jiwa tersebut. Tujuan dan sasaran. Tujuannya yaitu tata kelola dan tata laksana masalah kesehatan jiwa pada pelayanan kesehatan tingkat primer. Dan sasaran dari presentasi ini adalah dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di pelayanan kesehatan primer. Integrasi kesehatan jiwa di pelayanan kesehatan primer. Kesehatan jiwa disingkat KESWA adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan stres, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Upaya KESWA adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah, dan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Upaya preventif kesehatan jiwa ditujukan untuk: pertama, mencegah terjadinya masalah kejiwaan; kedua, mencegah timbulnya dan atau kambuhnya gangguan jiwa; ketiga, mengurangi faktor resiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum perorangan; keempat, mencegah timbulnya dampak masalah psikososial. Masalah psikososial adalah masalah sosial yang mempunyai dampak negatif dan berpengaruh terhadap munculnya gangguan jiwa atau masalah sosial yang muncul sebagai dampak dari gangguan jiwa. Masalah psikososial dapat diakibatkan oleh bencana alam, dapat perilaku kekerasan, urbanisasi, kemiskinan, adiksi narkotika dan psikoterapika, dampak pornografi, game online, dan lain-lain. Sedangkan penyandang disabilitas menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Permasalahan KESWA yang bisa terjadi pada setiap fase kehidupan manusia. Prakonsepsi dan pranatal. Yang pertama, menikah dan di luar nikah. Kedua, kehamilan di bawah umur dan di luar pernikahan. Ketiga, kehamilan yang tidak diinginkan. Keempat, kehamilan dengan beresiko depresi, kondisi medis umum, defisiensi mikronutrien, merokok, perilaku beresiko, dan yang kelima, herediter. Adapun menyangkut dengan bayi dan anak usia dini, yaitu yang pertama, masalah kelekatan dan perkembangan anak pada ibu, depresi pasca persalinan; yang kedua, pola asuh orang tua;
perkembangan fisik dan kognitif pada bayi dan anak usia dini. Yang keempat, faktor sosial ekonomi yang buruk. Kelima, pengaruh negatif keluarga besar atau extended family. Yang keenam, pengaruh media informasi pada anak usia sekolah. Yang pertama, perundungan. Kedua, terpapar pornografi atau gadget atau nafza. Ketiga, anak terlantar atau jalanan. Yang keempat, anak korban konflik dan kekerasan. 5, perdagangan dan eksploitasi anak. Keenam, trauma psikis pada kejadian kehidupan negatif. 7, pengaruh sekolah dan lingkungan. Kedelapan, masalah sosial ekonomi. 9, orang tua dengan gangguan jiwa dan penyalahgunaan zat. Kepada remaja pun ada juga. Yang pertama, penyalahgunaan nafza atau GZ. Kedua, tekanan teman sebaya. Ketiga, tuntutan sekolah. Keempat, disorientasi diri dan seksual. Kelima, pengaruh media. Keenam, hubungan seksual beresiko. Dan yang ketujuh, perilaku kekerasan. Dan ada pun juga pada dewasa, yaitu yang pertama, pengangguran. Kedua, konflik rumah tangga. Ketiga, penyalahgunaan nafza atau GZ atau juga pornografi. Yang keempat, karir dan lingkungan kerja. Terus kelima, sosial ekonomi. Keenam, jaminan kesehatan. 7, isolasi sosial dan keluarga. 8, keharmonisan rumah tangga. 9, penyakit kronis. Juga pada lansia. Pertama, penyakit degeneratif dan kronis. 2, masalah kesepian. Ketiga, masalah isolasi sosial. 4, kehilangan penghasilan pasangan dan penelantaraan. Keenam, jaminan kesehatan. Ketujuh, masalah penurunan fungsi kognitif. Kedelapan, masalah tempat tinggal lansia. 9, kehidupan spiritualitas atau persiapan akhir kehidupan. Kesimpulannya yaitu kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Orang dengan masalah kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang punya masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Terima kasih apa yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.